Cindy? Ya, Baika nih. Kita udah sedikit ngobrol ya, Baika. Seru banget sih kayaknya untuk obrolan kita kali ini. Banyak sentimen yang Halo. Oke, ini kita sudah mulai live ya di Facebook juga. Ya, di Facebook. Oke. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya, sahabat Kiwum. Mungkin kita sapa-sapa dulu aja ya, baik ke sahabat Kiwum di sini. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Sinta Ramadhania yang selalu menemani pekan kalian, awal pekan sahabat Kiwum semua nih. Kita bakalan bahas-bahas mengenai market ke depan bagaimana. Nggak lupa juga kita kasih rekomendasi saham-saham sepekan apa aja sih kira-kira. Dan kita juga ngebahas sentimen-sentimen yang ada di pasar saat ini nih, apa aja sih gitu kan. Nah, tidak lupa bersama saya juga ada pembicara yang tentunya keren banget deh, yang bakalan kasih kita insight untuk hal. Halo Mbak Ike. Halo Cindy, halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Apa kabar nih Mbak Ike? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini market hijau ya Mbak Ike, cuma tipis gitu. Iya benar. Masih sesuai dengan perkiraan kami sih Mbak Cindy. Hari ini IHSG sempat menyentuh di 6.300. 6.300 mengalami penguatan 0,88%, hampir 1% sebenarnya di hari ini. 6.312,87 itu level tertinggi. Kemudian di pukul 2 kita bisa lihat saham-saham seperti BRI, BMRI, Antam, Inco. Pukul 2 itu pelaku pasar mulai profit taking, yang artinya awalnya mengalami kenaikan cukup signifikan, mereka mulai kenaikannya tertahan, mulai turun. Jadi kita bisa lihat hari ini juga IHSG tembus 6.300, namun nampaknya belum terlalu kuat Mbak Cindy untuk melanjutkan penguatan. Jadi di hari ini ditutup di 6.255. Oke, kayaknya sahabat Kiwum semuanya nih udah nggak sabar untuk dengerin Mbak Ike langsung nih. Oke Mbak Ike, boleh Ya. disajikan apa-apa saja untuk Baik. Kita tampilkan dulu. Iya. Ini untuk materinya. Ini bisa juga dilihat di websitenya Kiwum ya, Mbak Cindy ya. Jadi memang ini tersedia sebenarnya untuk teman-teman juga. Kita juga menyajikan untuk nasabah-nasabah kita. Jadi di sini judulnya pada pekan ini yang akan menggerakkan dari IHSG adalah ada 2 data yang menjadi indikator, yakni dari M2 Money Supply dan juga loan growth, data hutang secara nasional keseluruhan Indonesia periode Januari. Ini sebelum saya memperkirakan untuk sepekan ke depan, kita review dulu ya untuk IHSG sama pekan kemarin. Jadi sebelum kita nanti masuk perkiraan IHSG sepekan ini, kita bisa lihat di sini. Dalam sepekan kemarin, IHSG mengalami penurunan minus 0,75%. Sebenarnya mayoritas di sini untuk indeks Asia memang pada perdagangan pekan kemarin melemah. Hampir rata-rata berada di zona merah. Hanya 4 indeks yang
mengalami kenaikan signifikan di sini ada Cina, dia naik 4,79%. Dan kita bisa dilihat di sini PI. PI Indonesia sekarang untuk IHSG kita berada di 32 kali. Jadi artinya kalau misalnya kita bandingkan di sini sebenarnya memang cukup mahal. Tapi nanti pada saat rilis laporan keuangan, ini kenapa cukup mahal? Karena datanya kan masih kuartal ketiga. Nanti kalau misalnya kita sudah rilis laporan keuangan kuartal 4, dia ke adjustment, jadi harusnya PI di sini dia akan mengalami penurunan. Jadi akan lebih disesuaikan. Setelah di sini untuk gambaran indeks secara IHSG, kita lanjut, kita lihat sepekan kemarin dari 9 sektor basic industry mengalami penurunan yang paling besar, yakni turun 2,85%. Ini sepekan kemarin ya. Kemudian sektor trade mengalami kenaikan yang paling tinggi dengan kenaikan 2,1%. Adapun kita bisa lihat di sini untuk sektor yang masih mengalami penurunan, masih mencatatkan return negatif, yakni dari sektor perkebunan agriculture. Di sini masih negatif 5,6% secara tahunan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kita lihat, mungkin bisa dilihat untuk saham AALI dan juga LSIP. Nah, untuk indeks di LQ45, saham LQ45 yang mencatatkan top gainer untuk pekan kemarin, yakni ada SMRA, BTPS dan juga CTRA, dan naikkan di atas 10%. Adapun untuk yang mencatatkan top loser, di sini ada CMA, Wika dan juga Excel. Nah, itu adalah saham-saham yang mencatatkan kenaikan tertinggi dan juga penurunan tertinggi di pekan kemarin. Dan juga IHSG juga pekan kemarin mencatatkan pelemahan. Lalu apa yang akan terjadi di pekan ini? Nah, untuk pekan ini kita akan melihat di sini beberapa data yang akan menggerakkan IHSG adalah dari tingkat kasus COVID-19. Tingkat kasus COVID-19 sendiri kita bisa lihat sebenarnya sejak pekan kemarin, beberapa pekan ini trennya itu sudah mulai mengalami penurunan. Kasus aktif harian di Indonesia sudah mengalami tren penurunan. Adapun tingkat kematian untuk COVID-19 juga sudah mengalami penurunan. Artinya harusnya ini bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG. Dan awalnya sudah kita bahas juga di pekan kemarin, Indonesia sekarang posisi nomor 2 yang awalnya terbesar pertama di Asia untuk kasus aktif. Namun yang harus hati-hati, walaupun tingkat kasus aktif kita sudah mengalami penurunan, yang harus kita antisipasi adalah ada bencana atau ada kasus banjir di Jakarta, yang ini kan artinya ada potensi nantinya di mana orang-orang yang diungsikan, pengungsi-pengungsi yang kebanjiran itu kan artinya mereka untuk penerapan social distancing ataupun protokol kesehatan kan mungkin akan sedikit sulit dan banyak tantangan. Jadi mungkin di pekan depan atau 14 hari setelah adanya banjir ini kita mungkin harus mulai antisipasi lagi ke IHSG, mungkin dampaknya nanti ya teman-teman, karena perkiraan kasus aktif ya kemungkinannya akan kembali naik lagi. Kalau misalnya kasus aktif naik berbanding terbalik dengan IHSG kemungkinan akan mengalami penurunan. Ya. Adapun untuk saham yang akan kita rekomendasikan, di sini kami setiap minggu memberikan 3 saham yang akan kami rekomendasikan di sini. Namun sebelum kami memberikan rekomendasi, kami mau membahas dulu untuk 3 saham yang kami rekomendasikan pekan kemarin. Teman-teman, pekan kemarin kami memberikan 3 saham yang direkomendasikan, Dimas, Java, dan juga Inco. Untuk Inco sendiri pada saat review di sore hari, saya sudah memberikan warning bahwa perdagangan di hari Senin pertama itu dia memang sudah mengalami penurunan, dan juga memang sudah disampaikan bagi teman-teman yang ikut webinar bahwa memang Inco sudah beresiko seperti itu. Adapun untuk saham Dimas pada pekan kemarin berhasil mencapai level tertinggi, kenaikan 4,31%. Di sini teman-teman bisa untuk memperhatikan kembali sebenarnya harga saham Dimas ini masih memiliki potensial untuk kembali melanjutkan penguatan jika harga saham ini mampu bertahan di atas level 228. Adapun dengan target
Kemudian untuk saham Demas yang sudah kami berikan pekan kemarin, target selanjutnya ada di 240, tapi perhatikan level di 228. Kalau bisa bertahan di level ini, ada kemungkinan lanjut ke 240 untuk saham Demas. Adapun untuk saham Java yang sudah kami rekomendasikan pekan lalu, berhasil mencapai kenaikan di 1.550 atau dengan kenaikan gainnya 4,37%. Sama untuk Java juga sebenarnya masih memiliki peluang untuk mengalami penguatan, namun teman-teman harus tetap perhatikan levelnya. Level support yang harus diperhatikan adalah di 1.410 seperti itu. Dan jika berhasil atau jika dia konfirmasi lagi untuk melakukan buy, bisa membeli di level 1.470. Oke, kita masuk untuk saham yang direkomendasikan pekan ini. 3 saham yang kami berikan rekomendasi pada pekan ini adalah ada saham Akra, ini saham Akra. Kemudian saham yang kedua adalah BMRI dari sektor perbankan. Kemudian yang terakhir ada saham SMRA dari properti. Untuk Akra sendiri, di sini trennya sebenarnya masih dalam tren kenaikan. Kondisi volumenya juga masih dalam kondisi yang netral. Untuk entry buy sendiri, kami masih melihat masih ada potensi peluang untuk mengalami kenaikan. Di sini pada hari ini ya, saya cek sebentar. Saham Akra pada hari ini tercatat turun 0,58% di level 3450. 3450 artinya di sini masih di dalam range entry buy kami dan juga masih isinya aman, tapi teman-teman harus tetap perhatikan level cut loss dan supportnya seperti itu. Adapun untuk saham BMRI, di sini kita bisa lihat untuk saham BMRI sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir harga saham ini sudah mengalami penurunan terus-menerus. Kita bisa lihat di sini terus-menerus mengalami penurunan, dan kami lihat di sini sudah mulai ada tanda-tanda atau sinyal buy untuk dia pembalikan arah seperti itu. Di sini dia trennya sudah turun. Kita juga lihat di sini stokastiknya sudah benar-benar jenuh jual ya. Teman-teman bisa lihat di sini MACD-nya juga dia sudah mulai berkurang untuk tekanan jualnya. Untuk entry buy bisa diperhatikan. Coba saya cek dulu untuk hari ini BMRI. BMRI hari ini ditutup di 6.375 di entry buy kedua di posisi ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan buy bisa di 2 level ini. Untuk besok boleh menunggu di sini atau bisa langsung masuk di sini. Tetap perhatikan yang pertama adalah level cut loss-nya, teman-teman. Adapun untuk rekomendasi saham yang terakhir di sini ada saham SMRA. Untuk saham SMRA ini sendiri, sentimen yang mungkin bisa dimanfaatkan adalah dari isu DP 0% dan juga pemangkasan suku bunga 7 days reverse repo rate. Mungkin ini akan mengerek isunya itu. Isunya adalah dari situ. Seperti Bank Mandiri juga terdampak dari isu pemotongan suku bunga dari BI 7 days reverse repo rate. Jadi 2 saham ini terdampak isu tersebut. Adapun untuk Akra, yang teman-teman mesti perhatiin kira-kira isu apa sih yang bisa menggerakkan dari saham Akra, yakni dari perizinan KEK atau kawasan ekonomi khusus seperti itu. Kalau misalnya perizinan ini berhasil didapat oleh Akra, di situ akan ada lahan yang cukup besar yang rencananya akan disewakan atau dibeli oleh Freeport. Artinya akan sangat menguntungkan untuk Akra. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan di situ. Kalau misalnya nanti ternyata KEK itu tidak berhasil dapat, maka ini menjadi sentimen negatif seperti itu. Adapun BMRI dan juga SMRA memiliki sentimen yakni sama dari pemangkasan suku bunga 7 days reverse repo rate. Untuk SMRA sendiri, saya coba cek untuk hari ini harganya. Harga SMRA sudah naik 1,63% di level 935, yang artinya sudah mulai masuk di dalam posisi target price kami, karena untuk entry buy kami di 920 dan 895. Untuk hari ini juga sebenarnya harga sahamnya menyentuh level terendah di 890. Kemudian
dia berhasil ditutup dengan candle bullish. Jadi untuk SMRA sendiri secara teknikal dia lebih lumayan lebih baik dibanding dengan dua saham ini. Tapi kembali lagi pada teman-teman, kalau misalnya yang lebih safety, BMRI lebih safety karena BMRI kan juga termasuk saham-saham yang blue chip seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Cindy, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih nih Mbak Ika atas paparannya. Kita sekarang mau diskusi dikit nih Mbak Ika. Boleh, silakan. Kita diskusi ini dulu mungkin ya, di pekan ini gitu. Ini. Iya. Sentimennya tuh apa aja sih Mbak Ika? Kayak adakah rilis data perekonomian atau isu-isu yang menggemparkan pasar saham gitu? Boleh diceritain nih Mbak Ika? Kalau untuk pekan ini Mbak Cindy sepertinya kita akan lebih digerakkan oleh sentimen dari dalam negeri ya, dan juga kalau untuk dari luar nampaknya belum terlalu signifikan untuk berpengaruh ke pasar modal kita ya, karena untuk kondisi sekarang sebenarnya masa-masa transisi, orang masalah perang dagang itu sebenarnya orang sudah memang sih pada saat sekarang juga antara Cina di laut Cina Selatan sebenarnya saat ini kan sedang ada tegangnya cukup panas di situ. Cuman nampaknya pelaku pasar di domestik saat ini kan kita tahu bahwa nampaknya ini sekarang untuk pelaku pasar lebih dominan itu oleh pelaku pasar retail. Jadi asing nampaknya mereka hanya belum terlalu signifikan lah kita lihat untuk aktivitas trading mereka. Dan kita bisa lihat di sini nampaknya yang akan menggerakkan IHSG selama sepekan kembali lagi tingkat infeksi sih Mbak Cindy yang lebih diperhatikan terkait kasus indikator ekonomi. Mungkin itu sudah dapat diperkirakan ya, untuk loan growth kita sendiri kemungkinan akan mengalami kenaikan karena memang untuk pembiayaan, untuk dari biaya untuk vaksinasi dan lain-lain seperti itu Mbak Cindy. Adapun untuk data money supply kami juga memperkirakan ada pertumbuhan karena untuk periode Januari harusnya tingkat konsumsi dari masyarakat juga sudah mulai membaik, tapi memang belum normal. Kalau kita bisa bilang membaiknya dalam artian apa ya, lebih baik dibanding dengan bulan Desember seperti itu. Jadi posisi perekonomian kita sebenarnya di tahun 2021 ini kita itu tidak terpuruk tapi juga tidak melesat tinggi, artinya kita bergerak moderat perlahan gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat harga emas bagaimana gitu, kita bisa bilang bahwa untuk harga emas sendiri di tahun 2021 ya tidak akan mencapai kenaikan seperti tahun 2020. Apakah akan turun dalam ya? Tidak juga. Seperti itu sih Mbak Cindy. Mungkin untuk pergerakan IHSG kita untuk pekan ini akan bergerak di kisaran, sebentar saya cek lagi ya. Kalau misalnya kita lihat untuk IHSG kemungkinan jika ditutup di 6.219 jika tidak mampu bertahan untuk besok, jika IHSG tidak mampu bertahan di level 6.219 ada potensi untuk melanjutkan atau mengetes support di level 6.195. Di 6.195 ini menjadi support kuat bagi IHSG. Jadi teman-teman besok bisa kita perhatikan. Karena kan hari ini sudah kita lihat IHSG tembus di 6.300. Tapi begitu 6.300 ternyata dia berbalik ke bawah. Artinya pelaku pasar ini menilai bahwa IHSG saat ini belum cukup untuk melampaui di atas level 6.300. Nah, jadi untuk pergerakan di esok hari kami perkirakan mungkin akan bergerak melemah dengan kisaran di 6.219. Jika mampu bertahan di 6.219 maka IHSG ada kemungkinan bisa tetap di dalam tren penguatan. Mungkin bisa kembali lagi dia di level 6.300-an. Namun jika di level 6.219 ternyata tidak mampu bertahan, maka ada kemungkinan tembus ke 6.195. Seperti itu Mbak Cindy. Jadi lebih kepada domestik sih saya melihat. Nah, dari dalam negeri sendiri pun mungkin dari banjir yang baik ke dari banjir yang menyebabkan apa ya? Padahal kan tadi yang Mbak itu paparkan itu
data COVID itu mulai menurun ya Mbak di Indonesia. Ya betul, kita sudah mulai menurun Mbak Cindy, makanya. Tapi ada banjir gitu, di mana social distancing jadi nggak maksimal lagi lah istilahnya gitu. Ya kemungkinan besar seperti itu Mbak Cindy. Kalau misalnya kita banjir mau tetap jaga jarak bagaimana, tapi mungkin kita posisi berenang atau apa, meludah atau apa di air itu tersentuh kan susah untuk menjaga kebersihan pada saat kondisi tidak mendukung kan Mbak Cindy. Yang artinya kita juga harus melakukan antisipasi. Masa inkubasi 14 hari, artinya kan masa banjir kemarin tanggal 20 nih Mbak Cindy, 20 Februari. Masa inkubasi 14 hari. Ini berarti di minggu-minggu awal bulan Maret, kita mungkin harus siap-siap nih bahwasanya nanti ada kemungkinan nih tingkat infeksi mungkin akan mengalami peningkatan kalau misalnya pemerintah tidak cepat mengatasinya. Ini kan sebenarnya sudah ada potensi nih Mbak Cindy, akan ada peningkatan kasus aktif kembali nih di awal-awal bulan Maret ini. Bagaimana pemerintah? Kalau misalnya nanti kita lihat pemerintah ternyata belum mampu mengontrol, atau mungkin nanti kita Indonesia menjadi yang nomor 1 lagi di Asia dengan tingkat kasus aktif terbesar, ya bisa jadi IHSG bisa turun di bawah atau mungkin di 6.000 ya, di 6.000-an, di 6.000-an seperti itu mungkin. Oke, baiklah. Sekarang kita ngobrolin tentang Indonesia. Belum lama ini ya, hari Kamis ya Mbak ya. Kamis. Iya betul. Hari Kamis Bank Indonesia menggelontorkan kebijakan moneternya gitu. Suku bunga diturunkan 25 basis poin. Juga dari LTV dan FTV yang juga turun. Terus juga sektor otomotif sendiri nih dapat penurunan dari moneter. Yang kemarin dari PPNBM dari segi fiskal udah digelontorin, sekarang dari moneter juga, jadi kayak banyak sentimen nih dari di sektor otomotif itu sendiri. Terus juga nggak hanya di sektor otomotif, Bank Indonesia juga menggelontorkan moneternya di sektor properti, di mana DP 0% juga. Oke. Nah, pertanyaannya nih, dari BI yang menurunkan suku bunga dulu nih Mbak Ike. BI menurunkan suku bunga, tapi kok rupiah nggak melemah ya? Kenapa nggak mengerek rupiah gitu? Oke, siap. Paham Mbak Cindy. Saya jawab ya. Okay. Dari mana dulu nih Mbak Cindy? Agak bingung. Dari itu, kenapa Bank Indonesia menurunkan suku bunga gitu? Katanya ini kan terendah nih ya Mbak? Iya benar. Terendah. Sudah menurunkan sampai 3,5%, tapi kenapa nih kita kok masih melemah? Harganya masih melemah. Oke. Jadi sebenarnya begini Mbak Cindy, memang korelasinya cukup negatif sebenarnya. Kalau misalnya Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, malah negatif Mbak Cindy ke nilai tukar rupiah. Karena pada saat Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga, kan kalau suku bunga itu sangat clear kaitannya dengan imbal hasil begitu. Kalau misalnya imbal hasil, kalau 7 days reverse repo rate diturunkan, imbal hasil juga pasti akan turun juga. Nah, pelaku pasar dari luar negeri, artinya asing yang foreign direct, mereka akan masuk, ataupun mereka yang ingin menyimpankan dananya di dalam instrumen-instrumen keuangan, mereka mungkin akan berpikir lagi seperti itu. Yang artinya ini akan mengurangi inflow sebenarnya. Nah, dengan demikian pada saat inflow ini mengalami penurunan, ya memang biasanya akan direspon dengan tingkat rupiah yang melemah. Nah, pekan kemarin itu di tanggal 15-an itu nilai tukar rupiah kita sudah sempat menyentuh di level 13.900-an. Nah, kita lihat posisi hari ini di 14.117. Rupiah terus mengalami pelemahan. Saya rasa itu hal yang wajar Mbak Cindy. Karena memang merespon ya, rupiah kalau misalnya nilai tingkat suku bunga diturunkan, memang cenderung nilai tukar rupiah kita tidak seksi lagi Mbak Cindy. Jadi wajar kalau dianya melemah. Adapun untuk sektor otomotif dan juga properti, otomotif kemarin ada PPNBM, tapi kembali lagi ya, saat ini kondisi yang tadi saya sempat bilang, kondisi tahun 2021 ini kita tuh belum bisa bernapas lega seperti itu. Artinya orang dalam melakukan money spending itu masih sangat berhati-hati, harus berpikir bulan depan, apakah kalau misalnya saya melakukan pembelian mobil sekarang, kira-kira bulan depan apa nih yang akan terjadi? Jangan-jangan kondisi ekonomi saya sendiri belum terlalu stabil nih atau bagaimana? Artinya banyak pertimbangan Mbak Cindy.
Karena itu kita lihat pada saat adanya PPNBM itu yang direspon hanya beberapa hari, sentimen jangka pendek. Jadi untuk saham ASI, IMAS dan beberapa saham yang lain mereka memang sih menguat tapi tidak terlalu signifikan. Bahkan hari ini kita lihat kalau ini ASI di ini ya net sell ya oleh pelaku pasar asing. Artinya pelaku pasar asing juga melihat seperti itu bahwa memang walaupun dengan adanya PPNBM daya beli masyarakat kita sebenarnya belum mendorong ke sana. Adapun untuk sektor properti DP 0% juga sama sih, karena untuk mobil dan rumah sebenarnya itu kebutuhan tersier. Jadi mungkin dengan kondisi saat ini memang membantu, tapi membantu untuk kedua sektor tersebut, tapi secara signifikan atau tidaknya tidak terlalu signifikan. Tapi memang berpengaruh positif, tapi tidak sangat besar. Seperti itu Mbak Cindy. Kalau pengaruhnya ke sektor perbankan bagaimana? Nah, kalau perbankan malah lebih bagus. Jadi pada saat penurunan tingkat suku bunga di fase seperti ini kritis, kan banyak perusahaan ini sebenarnya mereka butuh funding untuk minimal buat survive, minimal untuk bayar gaji karyawan, atau minimal untuk mempertahankan operasional mereka tetap berjalan. Mereka butuh funding, mereka butuh dana. Artinya mereka akan meminjam dana dari perbankan. Pada saat apalagi tingkat suku bunga diturunkan, mereka akan lebih berpikir kita pinjam ke bank aja, suku bunga sekarang sedang mulai rendah. Mereka mungkin akan berpikir seperti itu, yang artinya demand dari permintaan kreditnya akan meningkat. Nah, keuntungannya untuk bank apa? Penyaluran mereka, tingkat penyaluran kredit mereka naik. Pada saat tingkat penyaluran kredit dari perbankan naik, kan memang income mereka dari situ. Semakin tinggi penyaluran kredit mereka, income mereka makin gede. Nah, kemudian itu yang pertama Mbak Cindy. Yang kedua, bank sektor perbankan mereka juga pinjam uang di Bank Indonesia kan, untuk memenuhi kebutuhan orang yang mau kredit. Mereka ambil dananya dari Bank Indonesia. Nah, yang perbankan itu kan sebenarnya selisih Mbak Cindy. Kita pinjam dari Bank BRI misal, Bank BRI ngasih kita bunga 11% gitu. 11% kan per tahun. Kemudian Bank BRI mereka dapat pinjaman dana dari Bank Indonesia, bunganya berapa? 3,5%. Nah, selisihnya itu. Jadi makin rendah 7 days repo rate, makin rendah cost yang dibayarkan oleh perbankan, makin rendah cost yang dibayarkan oleh perbankan, artinya makin besar cuannya mereka nanti di laporan keuangan mereka. Begitu Mbak Cindy. Kalau untuk sektor perbankan malah bagus. Emang ya, tapi akhir-akhir ini Mbak yang melesat ya, bank-bank mini gitu. Bank mini ya, Bank mini yang melesat gitu ya Mbak. Apakah Mbak itu ada komentar untuk bank seperti itu? Agak sulit ya Mbak Cindy ya, karena untuk bank yang kecil biasanya kita mesti lihat kembali bagaimana tingkat likuiditasnya, bagaimana dari posisi perbankannya begitu. Selagi memang bank-bank kecil itu tergolong bank yang murah, BV masih kisaran di bawah 4 kali, ya mungkin nggak masalah kalau misalnya dia mengalami kenaikan. Cuman untuk teman-teman juga mau bank kecil, bank besar, yang penting kita harus perhatikan kembali apa dari PBV-nya. Selagi PBV dia masih di bawah 4%, 4 kali maksud saya, selagi PBV itu di bawah 4 kali, bank kecil pun ya nggak apa-apa, kita melakukan adjustment untuk pembelian di saham tersebut. Itu Mbak Cindy. Oke, ini diskusi topik yang terakhir Mbak. Sebenarnya emang agak nakutin sih sebenarnya, cuma supaya sahabat Kiwum nggak panik selling gitu nantinya. Nah, saya barusan baca nih Mbak, ada pasar saham tuh bakalan ambruk sampai 8%. Waduh, itu kayaknya turun 1% aja udah deg-degan banget. Ini gimana 8%? Nggak apa-apa. Kalau untuk 8% mungkin kan sekarang kan sebenarnya belum ada terlalu isu yang negatif ya. Di depan juga kita lihat belum ada isu yang sangat-sangat negatif atau bagaimana. Saya lihat kalau memang terjadi 8% mungkin agak berat ya Mbak Cindy. Mungkin yang tadi saya bilang, ini kita harus antisipasi nanti di Fed kalau misalnya tingkat inflasi kita tidak bisa terkendali karena adanya dampak jangka panjang atau dampak dari inkubasi akibat banjir seperti itu nanti pada saat tingkat inflasi. Kalau untuk dari segi ekonomi, inflasi, money supply dan lain-lain, imbal hasil atau apapun itu, saya rasa untuk mempengaruhi IHSG untuk turun 8% mungkin
belum ya, tekanannya belum terlalu besar seperti itu. Jadi mungkin untuk penurunan IHSG sendiri kita kembali ke level 5.900 saja sepertinya orang sudah langsung melakukan buyback seperti itu. Karena kita kondisi ekonomi kita sekarang harusnya udah lebih better lah dibanding tahun 2020. Tahun 2020 jalanan sepi, apalagi bulan Maret ya. Jangan sepi, kita benar-benar nggak bisa beroperasi, mall banyak ditutup. Sekarang kan mall sudah mulai dibuka. PPKM juga macet ya. Beberapa mall juga tetap ramai. Artinya walaupun PPKM orang sebenarnya sudah mulai berani untuk melakukan spending, beli baju, beli apa, pernah mereka sudah mulai jalan-jalan, makan, dine-in di tempat dan lain. Jadi harus lebih optimis kalau untuk kondisi IHSG di tahun 2021. Kalau untuk ambrol sampai 8% atau di bawah 5.500 sepertinya sulit. Kalau sampai 5.500 kita ya bargaining hunter lagi, kita cari saham yang murah. Tapi kembali lagi sih kita lihat karena memang kondisi sekarang penuh ketidakpastian seperti itu, kita juga harus tetap melakukan manajemen resiko. Jika memang itu terjadi ya saya lihat sih belum ada yang sentimen negatif yang akan menjadi bumerang ke IHSG, belum sih. Nanti pokoknya kita tiap minggu, makanya teman-teman harus tetap ikut. Nanti tiap minggu kita review lagi apa yang akan terjadi, seperti itu sih Mbak Cindy. Terima kasih banyak Mbak Ika sudah meluangkan waktunya pada weekly recommendation pada pekan ini. Terima kasih banyak ya Mbak Ika sudah memberikan insight-insight yang bermanfaat buat sahabat Kium semuanya. Tentu. Untuk sahabat Kium semuanya, terima kasih sudah mengikuti acara weekly recommendation yang selalu Kium sajikan di awal pekannya. Kalau misalnya kalian ingin melihat video-video lainnya, kalian bisa langsung ke YouTube-nya Kium Sekuritas Indonesia. Di sana kita banyak video yang tentunya bakal mengedukasi kalian dan memberikan insight-insight mengenai market. Nah, nggak hanya di YouTube saja, kita juga banyak membahas tentang market di Instagram, LinkedIn, ataupun di Facebook. Nah, kalian bisa langsung aja nih kepoin segala macam sosial media kita, karena kita pastinya ngasih yang out of the box gitu untuk kalian semua. Oke, sahabat Kium, terima kasih ya sudah mengikuti acara kali ini. Semoga ilmunya itu sangat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, dadah semuanya.